Kami bersyukur Bapa buat hari ini Tuhan, hari yang Engkau telah jadikan untuk kami bisa bersyukur, untuk kami bisa menikmati hidup sampai hari ini. Kami bersyukur buat semuanya Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami ingin mempersembahkan segenap hidup kami hanya kepadamu Yesus. Ini kami Tuhan, pujian dan penyembahan kami, biarlah kami serahkan, kami haturkan kepadamu Yesus. Terima kasih Bapa. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya kami cinta Kau Yesus. Apapun keadaan kami, apapun kondisi kami mau tetap mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau tetap setia hanya padamu Yesus. Oh, Engkau Allah yang hidup Tuhan, karena hanya Kau yang menjadi tempat jawaban kami Tuhan. Bukan dengan kekayaan kami Tuhan, bukan dengan kepintaran kami Tuhan, bukan dengan relasi atau apapun Tuhan yang kami miliki Tuhan, tetapi hanya Engkau Tuhan yang menjadi jawaban di dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu pada malam hari ini Tuhan, sebentar yang akan dibagikan, menjadi kekuatan bagi hamba-Nya yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam saudaraku semua dimanapun saudara-saudaraku berada saat ini. Bersyukur di hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita bisa menikmati nafas yang segar waktu kita bangun pagi hari. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan selama ini kita mungkin diberikan kesempatan untuk supaya kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kita buat untuk bisa menjadi lebih baik. Dan yang pasti sesuai dengan firman Tuhan. Dan hari ini saya mau kita mau sharing tentang bagaimana kita melanjutkan yang kemarin di Matius 8 dan ayatnya sudah habis. Kita sekarang beranjak di Matius 9, yaitu di ayat pertama sampai dengan ayat ke-8. Bagaimana kita akan sharing tentang bagaimana orang lumpuh disembuhkan. Mungkin teman-teman, saudara-saudaraku semuanya sudah pernah mendengarnya, tetapi kita akan bahas sekali lagi. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah orang
Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah dan angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Amin. Nah, mungkin saudaraku saat ini mungkin sering mendengar tentang firman yang saya sharingkan pada malam hari ini ya. Tetapi kita mau belajar lagi bahwa bagaimana Tuhan membuat mujizat orang yang lumpuh disembuhkan. Sebetulnya bukan hanya sekedar itu saja, tetapi di balik semuanya itu ada sebuah pengorbanan yang dilakukan oleh beberapa orang. Kalau kita melihat lagi di ayat 2 dikatakan bahwa maka dibawalah oranglah kepadanya seorang lumpuh. Seorang lumpuh pastilah tidak bisa berjalan. Ya, pasti tidak bisa berjalan. Maka dari itu ada orang yang membawanya. Mungkin tidak hanya satu, karena Tuhan berkata bahwa di dalam ayat 2, ketika Yesus melihat iman mereka berarti bukan hanya satu orang, mungkin lebih dari 2 orang. Nanti kita akan bahas selanjutnya di Injil Markus dan Lukas, bagaimana beberapa orang ini membawa orang lumpuh ini. Mungkin orang lumpuh ini adalah temannya, bisa dikatakan begitu, atau saudaranya, bisa dikatakan seperti itu, karena tidak ada yang mau ataupun tidak ada yang mungkin tergerak hatinya untuk membawa seorang lumpuh jika dia tidak dekat dengan orang itu. Nah, mereka ini mungkin bisa dikatakan sebagai teman ataupun saudaranya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dan seketika itu juga di dalam ruangan itu banyak orang, bukan hanya orang yang sakit, orang yang mungkin ingin mendengarkan firman-Nya, tetapi juga orang-orang Farisi, orang-orang yang hatinya buruk, hatinya jelek, itu juga mendengar Yesus. Nah, setelah dia mendengarkan itu, dia berkata, ia menghujat Allah. Ya, mungkin juga kalau hal ini terjadi sekarang, mungkin juga ada beberapa orang yang tidak menyetujui tentang perkataan Yesus ini, karena yang mengampuni memang hanya Allah. Tetapi Yesus ini berkata, saat aku ada di dunia ini, aku adalah anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Siapa Yesus? Kita tahu Yesus adalah Tuhan Allah. Yesus adalah anak Allah yang turun ke dalam dunia untuk mengampuni dosa. Kuasanya juga sama seperti Allah. Jadi dia berhak untuk mengampuni dosa. Tetapi orang Farisi ini memang dibutakan. Dibutakan hatinya, dibutakan matanya. Tidak bisa melihat kuasa-kuasa. Tidak bisa mendengar perkataan-perkataan Yesus yang benar-benar berkuasa. Maka dari itu memang orang-orang Farisi dan Saduki ini memang diciptakan untuk seperti itu. Untuk tidak percaya kepada Allah, hanya percaya kepada adat istiadat, hanya percaya kepada hukum Taurat. Ya, dia memang hafal tentang hukum Taurat. Mereka memang tahu tentang adat istiadat atau ibadah-ibadah yang benar, tetapi mereka tidak melakukannya, dan mereka tidak mengerti betul apa artinya hukum Taurat tersebut.
Nah, maka dari itu Tuhan Yesus berkata bahwa yang dapat mengampuni dosa selama aku masih ada di dunia ini adalah aku bisa mengampuni dosa. Karena Yesus adalah anak manusia itu. Dan walaupun tidak ada di dalam dunia ini, sekarang naik ke dalam kerajaan surga, dia pun sanggup mengampuni dosa kita. Kemudian, dan orang itu pun lalu bangun dan pulang, puji Tuhan. Nah, mungkin saudara sudah tahu bahwa orang lumpuh itu disembuhkan, bisa berjalan lagi. Ya karena kita tahu mungkin kita perasaannya biasa saja. Tetapi jika kita mendalami benar-benar, kita ikut dalam menghayati dalam perkataan firman ini, ketika kita berada di situ, mungkin kita bisa melonjak bersorak-sorai. Bisa mungkin orang lumpuh ini sudah dari lama sekali tidak bisa jalan. Seketika dia bisa jalan dengan kuasa Yesus, kita pasti bersorak-sorai kalau kita berada di situ. Maka dari itu, maka orang banyak yang melihat itu takut lalu memuliakan Allah. Memang sepatutnya jikalau sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita, ataupun kita melihat kejadian yang itu adalah kuasa Allah, kita patut untuk memuliakan Allah. Kita takut kepada Allah bukan karena kita takut dalam arti aku tidak mau mendekat, takut dimarahin, bukan seperti itu. Kita takut itu namanya kita takut dalam artian kita menghormati, menghargai Allah. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kita takut akan Allah, kita gentar kepada Allah. Karena Allah itu memang bisa berbuat segalanya. Dia memiliki dunia ini, Dia yang menciptakan kita, Dia yang memberikan kita nafas. Allah yang memberikan kita yang kita punyai saat ini. Dia bisa memberi, Dia bisa mengambil. Maka dari itu, takutlah akan Allah, gentar kepada Allah. Saat kita menerima suatu pembebasan di dalam diri kita, terlebih lagi kita telah ditebus oleh darah Yesus yang mahal, kita sepatutnya memuliakan Allah, memuliakan Yesus di setiap kehidupan kita. Bukan hanya sekedar saat kita di gereja, tetapi dimanapun kita berada, kita tunjukkan sifat Kristus ada di dalam diri kita. Kita memuliakan Tuhan di setiap kehidupan kita. Maka dari itu, mari kita mau belajar. Berimanlah seperti teman-teman orang lumpuh ini, yang percaya kalau mungkin temanku, saudaraku ini yang lumpuh dibawa ke Yesus, dia bisa berjalan. Mempunyai imanlah seperti mereka. Dan yang kedua, muliakanlah Allah di setiap kehidupan saudara-saudara. Dan percayalah bahwa Allah bisa melakukan hal yang tidak mungkin di mata manusia. Mari saat ini kita mau belajar lebih dalam lagi terhadap Allah. Kita mau berserah lagi kepada Allah. Karena kita percaya hanya Yesus, hanya Allah kita yang bisa membuat mujizat. Hanya Yesus, hanya Allah yang patut layak disembah dan dipuji, dimuliakan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini kami belajar bagaimana kami mau memiliki iman seperti teman-teman atau saudara orang lumpuh ini, yang iman yang begitu besar, percaya kepada apa yang Yesus katakan. Dan juga kami mau belajar untuk memuliakan-Mu lebih lagi dalam apapun yang kita dapat, dalam apapun yang kita lakukan. Mungkin saat ini kita belum mendapat mujizat, kita belum mendapat kelepasan, kita belum mendapat kesembuhan, kita belum mendapat apa yang kita butuhkan. Tetapi kita mau tetap memuliakan Allah. Allah melihat kesetiaan hati kita untuk selalu mau dekat kepada Dia. Mari buka hati saudara-saudara. Mari saat ini kita mau lebih dekat kepada Allah. Dan percayalah, sukacita, damai sejahtera ada di dalam diri saudara-saudara. Terima kasih Bapa, firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami.
menjadi motivasi bagi kami untuk kami bisa hidup lebih lagi semangat, yang pasti hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah dari segala Allah, Engkau Raja segala Raja. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin, amin, amin. Shalom, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.